Hai teman-teman, selamat berjumpa dengan Aisyah 8H SMP Negeri 8 Yogyakarta. By the way, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Aisyah akan membahas sekaligus mereview perjalanan sekelompok anak muda yang ingin berlibur di kabin tengah hutan. Namun, kesialan yang tak mereka kira tiba-tiba saja terjadi. Kalem, asyik kok petualangannya. Film ini berjudul Exist 2021. Kalau boleh jujur ya, film ini salah satu film terbaik menurut Aisyah. Soalnya dari awal sampai akhir, rasa ketegangannya benar-benar luar biasa. Baiklah, daripada spoiler di awal, mari kita langsung ke pembahasannya. Film ini diawali sebuah fakta dengan banyaknya kesaksian penduduk Amerika yang menemukan sosok tinggi besar dan berbulu sejak dulu kala. Namun, para ilmuwan sepakat bahwa makhluk tersebut akan beringas jika ia merasa terganggu saja. Kemudian scene beralih ke perjalanan sekelompok anak muda yang akan berlibur ke sebuah kabin di tengah hutan. Dalam rangkaian pembuatan video, pasangan kakak beradik Brian dan Matt membawa ketiga temannya untuk menginap di kabin milik sang paman. Banyak sekali kelakuan gelo yang mereka lakukan seperti rehat di pom bensin, sampai membeli petasan Apollo guna diledak-ledakin kayak baru tahun baru monyet. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka yang masih OTW mengisi kegabutan dengan perbuatan usil khas anak-anak literi. Betapa kagetnya mereka saat mobil terasa menabrak sesuatu. Terlihat mereka penasaran dan langsung memeriksanya. Melihat darah di bemper mobil, Matt mengira menabrak seekor rusa. Kemudian, mendengar suara rintihan aneh, mereka takut kalau itu adalah suara kuntilanak. Mereka pun penasaran dan ingin mencarinya. Kali saja bisa dibikin konten. Namun, karena suara aneh itu sudah menghilang, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian, karena mereka masih penasaran, Brian mengecek rekaman kamera di dashboard mobil. Maybe it was a bear. What is that? But it's walking. Dari rekaman tersebut, mereka melihat sesosok yang berjalan. Namun, mereka mengira mungkin itu cuman genderuwo hutan saja. Tanpa terasa, perjalanan sudah hampir tiba sampai tujuan. Namun, sial, pohon yang rungkat membuat mereka harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. There it is. Is that it? Akhirnya mereka tiba di kabin sang paman. Namun Matt heran karena pintu kabin sudah terbuka. Ia pun tidak menyangka tempat ini sangat berantakan dan sudah tak terurus. Singkat cerita, mereka memilih tidur di dalam mobil. Untuk kedua kalinya, Matt dan Brian mendengar suara rintihan aneh. Brian pun mulai khawatir, mungkin itu suara genderuwo Amrik yang pernah dilihat paman mereka dulu. Akan tetapi Matt tidak percaya dengan cerita pamannya itu, karena ia menganggap cerita itu hanya untuk menakut-nakuti anak kecil biar tidak kelayapan di hutan. Singkat waktu, di keesokan harinya, mereka kembali mengecek bemper mobil. Akan tetapi bukan cuma menemukan darah, mereka berdua menemukan bulu yang aneh. Bulu siapakah ini? Dan ketika hari sudah mulai siang, Brian yang sedang prepare untuk merekam aksi goes ekstrim di tepi sungai. Brian yang seorang VTuber kronis ingin merekam video yang akan diupload. Singkat cerita, saat keadaan mulai tenang kembali,
Brian mengecek dari sok-sok yang sempat terekam kamera dan ternyata ia menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar. Ia pun yakin jejak tersebut adalah jejak Gendro Amrik yang pernah dilihat pamannya dulu. Singkat cerita, malam pun tiba. Brian yang lagi nyantui terbangun oleh suara aneh dari balik hutan. Ia merasa mungkin itu adalah suara para Gendro Amrik. Ternyata itu cuma prank dari teman-temannya saja. Lalu tiba-tiba akibat petasan tadi, makhluk tersebut merasa terusik dan ngamuk. Saat mendengar itu mereka lari sekencang-kencangnya kembali ke dalam kabin. Sesampainya ke dalam kabin, mereka langsung mematikan semua lampu dan bersembunyi. That ain't no fucking animal, man. What the fuck is that? I know what it is. Shut up. Di tengah kepanikan dan suasana mencekam, Matt dan teman-teman berencana meninggalkan kabin esok hari. Lalu tiba-tiba, sosok hitam dan berbulu mendatangi kabin tersebut. Saat sosok itu menghilang, Brian mencoba mengeceknya. Dan ternyata sosok itu benar-benar ada. Di tengah kepanikan, mereka bertahan di dalam kabin. Namun anehnya, sesosok itu besar pergi dan terdengar seperti amuk-amukan. Saat paginya menjelang, tanpa berlama-lama mereka langsung meninggalkan kabin. Tapi ternyata mobil mereka rusak oleh makhluk itu. Sepertinya makhluk itu tidak ingin mereka pergi dari tempat ini. Alhasil mereka kebingungan harus berbuat apa. Lalu mereka segera kembali ke dalam kabin. Di dalam kabin, seorang wanita yang bernama Dora menyarankan untuk menunggu si paman menjemput mereka. Akan tetapi Matt mengakui akhirnya sebenarnya bahwa ia telah mencuri kunci kabin dan pergi tanpa izin. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang tahu mereka berada di kabin ini, dan kini mereka sadar inilah alasan kenapa pamannya selalu melarang mereka pergi ke kabin ini. Pengakuan Matt pun membuat teman-temannya marah. Tanpa Matt sadari, Matt sudah membawa mereka ke tempat yang berbahaya. Singkat cerita, Matt yang merasa bersalah pergi mencari bantuan dengan sepedanya. Kemudian, Thor menyuruh Matt segera menghubungi paman jika sudah mendapatkan sinyal. Tanpa berlama-lama, Matt langsung bergegas. Sementara itu, Thor dan yang lain melakukan persiapan jika makhluk itu kembali ke dalam kabin. Brian, what you're gonna do? Di tengah kesibukan mereka, Thor menemukan ruang basement, dan saat diperiksa, Thor menemukan senapan beruang berikut dengan pelornya. Di sisi lain, Matt sedang sibuk mencari sinyal. Come on. Oh, shit. Thank God, okay. Saat sinyal didapat, Matt langsung menghubungi paman yang bernama Bob. Hey, Uncle Bob. It's... Man, is that you? Man. Saat Matt berhasil menghubungi pamannya, sosok berbulu lebat dan besar kini berada tepat di depannya. We're at the cabin! Namun sialnya, Matt malah terjatuh. Parahnya lagi, kakinya Matt mengalami patah tulang. Kemudian Matt yang sudah panik berusaha untuk segera kabur.
Sungguh malang nasibnya, ia pun tertangkap. Kembali ke dalam kabin, menjelang maghrib Dora dan lainnya menunggu kabar dari Matt. Tapi tiba-tiba... Melihat sepeda Matt, mereka pun sembunyi di dalam kabin. Mereka khawatir dengan keadaan Matt saat ini. Singkat waktu, malam pun tiba. Rupanya makhluk itu tergolong cerdik dengan membuat kabin menjadi gelap. Di tengah kegelapan, Thor pun mencari kesempatan untuk dapat menembaknya. Be careful, man. Fuck. Can't get it. Setelah melepaskan satu tembakan, mereka pun sembunyi di dalam kamar. Kali ini Thor merasa bahwa berhasil menembak makhluk itu. I think you got it. Tapi sialnya pacar Thor yang berambut api dilempar Bigfoot dan mendarat dengan tidak nyaman. Kemudian Thor dan lainnya segera membawanya ke dalam basement. Ketika Bigfoot mencari mereka, Thor bersiaga dengan senapannya. Akhirnya, Thor berhasil menembak Bigfoot. Terdengar sang Bigfoot kesakitan lari meninggalkan kabin. Di saat itu pula Thor dan teman-temannya bersedih karena pacar Thor sudah meninggal karena bantingan tadi. Di keesokan harinya, mereka keluar dari basement. Lalu mereka melihat ceceran darah Bigfoot dari tembakan semalam. Sementara itu, Brian meratapi kesedihan atas kepergian sang adik. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Ia mengajak teman-temannya segera meninggalkan kabin. Tanpa berlama-lama, mereka berangkat mengikuti Brian yang lebih tahu tempat ini, dan mereka mengikutinya saja. Setelah beberapa jam berjalan, tanpa diduga, Dora menemukan tas milik Matt. Dora semakin khawatir. Saat menemukan helm bersimbah darah, kesedihan Dora pun tak terbendung. Singkat waktu, ketika hari mulai gelap, mereka beristirahat di bawah jembatan sambil menunggu pagi. Lalu tiba-tiba, rupanya penciuman Bigfoot begitu tajam hingga ia bisa mengetahui keberadaan mereka. Karena emosi, Thor sudah memuncak. Ia menantang Bigfoot untuk adu mekanik. Where you at? Oh! Tembakan itu dibalas Bigfoot dengan melempar batu-batu besar. Save the soldier. Coming out here. Karena senapannya terbatas sebelum ada yang terluka, Thor mengajak teman-temannya segera kabur.
Go. Come on, y'all. Kevin, come on. Saat keadaan mulai aman, mereka menemukan trailer usang. Mereka menyangka dulu juga ada orang yang berada di sini. It's Matt. Dirasa itu suara Matt. Mereka seolah tak percaya Matt masih hidup. What the hell is that? Oh, yeah. Matt. Saat menemukan sebuah lubang, mereka mengira Matt berada di situ. Dan ternyata itu sarang dari Bigfoot. Kemudian Brian bermaksud mencari keberadaan adiknya itu. Lalu Thor membekalinya dengan senapan sisa 1 peluru. Tak lama kemudian Brian langsung mencari keberadaan Matt. Akhirnya, Brian menemukan Matt yang terluka parah di kakinya. Kemudian, Brian berniat membawanya untuk segera keluar. Tapi tiba-tiba, rupanya sosok Bigfoot berada di lubang tersebut. I think so. You made it. Saat pagi menjelang, mereka yang berhasil kabur segera menuju trailer untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Brian mendapatkan telepon dari Paman Bob. Uncle Bob, Brian. Uncle Bob. We're out of. Yeah, Matt. Dari panggilan tersebut, Bob mengatakan kalau baru tiba dari kabin. Lalu Brian menyuruh Paman untuk menjemput di tempat ini. Namun karena sinyal yang terputus, panggilan tak bisa lama. Kemudian Thor bermaksud memberi tanda kepada Paman Bob dengan menyalakan kembang api. Meskipun berbahaya, Thor memberanikan diri untuk melakukannya. Come on, buddy. Here we go, guys. Here we go. Fuck. You ready? Oh, shit! I told you this would work. You ready, boy? Bukan Paman Bob yang muncul, kembang api semakin membuat Bigfoot semakin marah. Malang sekali, Thor mati setelah kepalanya dibenturkan dengan batang pohon. Di sisi lain, teman-teman histeris karena kehilangan satu lagi temannya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba karena si Bigfoot tidak bisa masuk, Bigfoot mau mendorong trailer mereka ke jurang. Setelah terobok-obok di dalam trailer, Brian melihat keadaan Matt dan Dora. Tapi ternyata Matt sudah tewas. Melihat Dora yang sekarat, Brian pun bingung harus berbuat apa. Karena Bigfoot terus memburunya, Brian pun berpura-pura mati. Karena menyangka Brian sudah mati, sang Bigfoot membawanya entah kemana. Singkat cerita, Brian sudah tersadar di tempat yang dipenuhi lalat.
Dora, wake up. No. Betapa kagetnya Brian saat melihat semua temannya tewas dikumpulkan di tempat ini. Dengan kamera cadangan, Brian meratapi teman-teman yang berserta adiknya. Oh shit. What's it? Tanpa diduga, Brian menemukan jasad anak Bigfoot. Keberadaannya mengingatkan sesuatu yang pernah ia tabrak ketika sedang OTW ke kabin. Ia pun sadar bahwa Bunda Bigfoot sedang menuntut balas akan kematian anaknya. Di tengah serangan Bigfoot, Brian terus menangis karena tidak sengaja membunuh anaknya. Tak lama kemudian, akhirnya paman Bob berhasil mengusir Bigfoot itu. Kemudian Bob membawa Brian untuk segera menuju mobil. My fault. It's all my fault. Shut up. We'll deal with Namun sialnya, kecepatan Bigfoot sudah tidak diragukan lagi. Stop! Stop! Sambil menangis, Brian menjelaskan bahwa ini hanyalah kecelakaan saja. Melihat kesedihan Bunda Bigfoot, Brian pun pasrah menunggu pembalasan darinya. Terlebih, ia tidak bisa berlari dari kejaran makhluk itu. Tapi tanpa diduga sedikit pun, si Bunda Bigfoot pergi meninggalkan Brian. Terlihat Brian tidak percaya karena sang Bunda Bigfoot telah mengampuninya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali, bukan? Seperti diungkap para ilmuwan di awal, Bigfoot hanya akan beringas kalau ia diganggu. Fakta itu terbukti saat Brian dan teman-temannya menabrak tanpa sengaja anak Bigfoot sampai mati. Meski itu ketidaksengajaan, karena seharusnya Mak Bigfoot menjaga anaknya agar tidak nyebrang jalan sembarangan. Di akhir cerita, Bunda Bigfoot mengampuni Brian seolah ia merasa salah anaknya kaburan di tengah jalan. Namun tetap saja teman-teman Brian dibantai habis sama makhluk ini. Wah, nggak adil sekali ya. Si satu anak dibalas 4 nyawa. Makanya di akhir si Bunda Bigfoot mengampuni Brian dan teman-temannya yang sebenarnya tidak mutlak bersalah. Keadaan itu menjadi Brian satu-satunya yang selamat dengan video bukti keberadaan genderuwo Amerika. Lumayan bisa diupload di YouTube. Dan satu lagi, kamerawan seperti Brian selalu selamat. Bagus sekali bukan filmnya? Mungkin segini saja pembahasan dan review dari Aisyah, film Exist 2021. Terima kasih sudah menonton.